Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan sore hari ini tiada kata yang paling indah selain kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah yang telah menganugerahkan banyak kenikmatan kepada kita. Oleh karena itu, kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk mensyukuri atas segala nikmat, supaya kita tidak menjadi golongan orang-orang yang kufur kepada Allah dengan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, yakni Allah telah menciptakan untuk manusia pasangan hidup yang asalnya juga dari golongan manusia. Di dalam surat Ar-Rum ayat 21, Allah telah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Bahwa sebagian dari tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah, yakni Allah telah menciptakan pasangan hidup yang asalnya dari golongan kalian. Artinya, kalau manusia, Allah pasti memasangkan dengan jenis yang sama, yakni manusia. Kalau ada manusia berpasangan dengan jin, itu tidak mencocoki ayatnya. Kemudian tentunya Allah memberi pasangan kepada setiap manusia itu dengan tujuan tertentu, yaitu yang pertama, litaskunu ilaiha, supaya kalian mendapat ketenangan dengan adanya pasangan tersebut, seperti halnya yang telah dialami oleh Nabi Adam alaihi salam ketika beliau hidup dalam keadaan kesendirian, lalu Allah memberikan pasangan, yakni Siti Hawa. Kemudian yang kedua, supaya Allah memberikan mawaddah warahmah, yakni cinta kasih dan kasih sayang di dalam keluarga, baik pasangan dengan pasangannya maupun pasangan dengan anak turunnya. Inilah hikmah dari Allah menciptakan pasangan buat kita. Tujuannya supaya Allah memberikan sakinah, mawaddah warahmah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di sisi lain, bahwa ketika Allah memberikan pasangan kepada kita berupa suami maupun istri, di samping tujuannya supaya Allah memberikan sakinah, mawaddah warahmah, yang semuanya itu sifatnya hanya duniawi, tapi ada tujuan yang sangat lebih panjang lagi, yang lebih mulia lagi, yaitu bagaimana bahwa sepasang suami istri beserta anak turunnya itu tidak hanya bisa merasakan mawaddah warahmah di dalam dunia, tapi juga kelak di akhirat, yakni bisa bersama-sama masuk ke dalam surga Allah dan selamat dari neraka Allah. Itulah tujuan jangka panjang kita. Jadi tidak hanya mengejar dunia, kebahagiaan di dunia, tapi juga mengejar kebahagiaan lebih hakiki, yakni di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Innal aisha aisyul akhirah." Sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam mengarungi rumah tangga, bahwa masing-masing baik pasangan suami maupun istri secara pribadi punya tugas, punya tanggung jawab bagaimana dirinya bisa masuk ke dalam surga selamat dari neraka. Suami tidak bisa mengandalkan surga lewat istrinya, istri tidak bisa mengandalkan surga lewat suaminya, begitupun juga dengan anak-anak kita. Artinya kita usahakan masing-masing, suami, istri, dan juga anak-anak bisa masuk surga dengan upaya sendiri-sendiri. Allah sudah berfirman, "Man amila sholihan falinafsi wa man asa'a falaiha," bahwa barang siapa yang beramal kebaikan maka manfaat buat dirinya, dan barang siapa yang beramal buruk buat dirinya.
Nabi Muhammad SAW pernah mengumpulkan beberapa keluarga, ada Fatimah, ada Ali, dan beberapa keluarga yang lain. Beliau mengatakan bab masalah mencari surga bahwa tidak bisa mengandalkan orang lain, tapi dengan sendiri-sendiri. Nabi mengatakan, alaikum anfusakum, fa inni la amliku lakum minallahi syai'a. Kalian menyelamatkanlah diri kalian dengan sendiri-sendiri, karena aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari adab Allah sedikit pun. Ini menjadi peringatan buat kita bahwa walaupun Nabi Muhammad sendiri juga memberikan nasihat kepada keluarganya, urusan surga carilah sendiri-sendiri. Nabi tidak bisa memberikan jaminan surga kepada siapapun kerabatnya. Ini menjadi pelajaran buat kita bahwa di dalam keluarga-keluarga, suami, istri, anak-anak, mari memotivasi dirinya masing-masing untuk bisa mendapatkan kenikmatan yang lebih hakiki, yaitu di dalam surga. Di dunia kita mendapat kebahagiaan, di surga pun nanti juga bisa bertemu kembali dengan sanak familinya. Di dalam Al-Quran bahwa Allah juga berfirman, orang-orang iman lalu diikuti anak turunnya dengan iman, maka mereka akan disusulkan surganya dan tidak mengurangi satu dengan yang lainnya. Artinya ketika contoh dalam satu keluarga ada ahli keluarga yang surganya paling tinggi, maka yang di bawah bisa menaikkan derajatnya, mengangkat derajatnya yang paling bawah ke yang level yang paling tinggi. Atau sebaliknya, ketika anaknya yang paling tinggi maka bisa mengatrol surga, derajat surga orang tuanya. Jadi para kaum muslimin yang kami hormati, bahwa harapan kita setelah Allah memberikan pasangan kepada kita, bahwa sakinah, mawaddah, warahmah itu juga kita upayakan supaya betul-betul kita menjadi keluarga yang bahagia. Tapi jangan lupa bahwa ada kebahagiaannya lebih hakiki, yaitu kelak di akhirat, bahwa kita upayakan masing-masing diri kita bisa masuk ke dalam surga selamat dari neraka. Kenapa? Karena memang sebagian manusia itu ada yang doanya juga hanya mengharap dunia saja, sementara akhirnya tidak berdoa. Tapi sebagian juga ada yang berdoa minta kebaikan dunia dan akhirat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 200 Allah berfirman, "Faminan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Bahwa sebagian manusia ada yang berdoa, ya Allah berikanlah saya kenikmatan dunia, tapi dia tidak mendapatkan kenikmatan akhirat. Tapi sebagian, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagian dari manusia ada yang berdoa kepada Allah supaya mendapat kebaikan di dunia, mendapat kebahagiaan di dunia berupa sakinah, mawaddah, warahmah dalam menjalankan keluarga, dan di akhiratnya mendapat kebaikan berupa masuk surga bersama keluarganya. Inilah yang kita harapkan, mudah-mudahan kita menjadi keluarga-keluarga yang bisa mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah di dunia, dan di akhirat kita juga bisa berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk mendapatkan nikmat yang lebih hakiki, yaitu hidup kekal di dalam surga, selamat dari neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.